Nama saya Lucia Talia Ayunaji dengan nomor induk mahasiswa 21030101000 semester 2 kelas B, program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan mereview kembali materi teori sosial dan politik yang diasuh oleh Bapak Dr. Randus Lawrence P. Saryani, SOS, MPA. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu tentang teori dan paradigma ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang berkaitan dengan kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ada banyak fenomena atau kejadian sosial yang bisa kita temukan dalam masyarakat. Contohnya yaitu seperti kemiskinan, kriminalitas, korupsi, kelaparan, konflik, dan banyak juga fenomena atau kejadian-kejadian sosial lainnya. Dari fenomena atau kejadian-kejadian sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tersebut, tentu saja dalam benak kita akan muncul rasa penasaran dan keingintahuan, dan kita akan mengungkapkannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Contohnya yaitu seperti mengapa hal itu terjadi, kapan hal itu terjadi, di mana hal itu terjadi, bagaimana hal itu bisa terjadi, dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan atau rasa penasaran kita yang ingin kita tanyakan mengenai fenomena atau kejadian sosial yang terjadi tersebut. Dari rasa penasaran dan keingintahuan kita mengenai fenomena sosial yang terjadi tersebut, maka akan muncullah yang dinamakan teori. Karena seperti yang kita ketahui bersama, teori itu muncul karena rasa penasaran dan keingintahuan kita mengenai suatu fenomena sosial. Definisi dari teori itu sendiri adalah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar konsep, variabel dengan maksud menjelaskan fenomena ilmiah. Yang berikut yaitu definisi konsep. Konsep itu merupakan istilah yang digunakan secara abstrak yang di dalamnya ada kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Ada dua macam konsep yang berbeda. Yang pertama yaitu konsep yang jelas hubungannya dengan fakta. Maksudnya yaitu kita bisa menggambarkan wujud sesuatu secara nyata karena itu terlihat. Yang kedua yaitu konsep yang lebih abstrak. Maksudnya yaitu kita tidak bisa melihat sesuatu secara nyata, tapi kita bisa merasakannya. Maka hal itu disebut dengan konsep yang lebih abstrak. Jadi kesimpulan dari konsep itu adalah abstraksi yang mengenal fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu. Yang berikut yaitu preposisi. Preposisi adalah hubungan yang logis antar dua konsep. Materi yang berikut yaitu tentang paradigma. Paradigma adalah cara pandang atau kacamata seseorang dalam melihat fenomena sosial yang terjadi. Paradigma diklasifikasikan dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu kualitatif dan yang kedua yaitu kuantitatif. Yang dimaksud dengan paradigma kualitatif adalah jika kita ingin melakukan penelitian yang lebih rinci yang menekankan pada aspek detail yang kritis dan menggunakan cara studi kasus, maka pendekatan yang sebaiknya dipakai adalah paradigma kualitatif. Yang berikut yaitu paradigma kuantitatif. Maksudnya yaitu jika penelitian yang dilakukan untuk mendapat kesimpulan umum dan hasil penelitian didasarkan pada pengujian secara empiris, maka sebaiknya digunakan paradigma kuantitatif. Yang berikut, menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan disiplin ilmu yang lahir sebagai proses revolusi paradigma di mana suatu pandangan teori ditumpangkan oleh teori baru. Contohnya yaitu seperti perilaku anak-anak dari tahun 70-an hingga sekarang. Anak-anak di tahun 70-an, mereka akan merasa takut jika bertanya kepada orang yang lebih tua. Mereka lebih menghormati orang yang lebih tua. Sedangkan anak di zaman sekarang, mereka lebih menganggap bahwa mereka setara. Terkadang banyak anak-anak yang tidak bisa menghormati orang yang lebih tua. Itu semua dikarenakan karena adanya gadget. Mereka terpengaruh oleh perkembangan teknologi di era globalisasi ini. Jadi maksudnya teori yang diketahui dulu bahwa anak-anak itu sangat takut untuk bertanya atau lebih menghormati orang yang lebih tua dipatahkan dengan munculnya teori baru bahwa karena perkembangan teknologi yang mempengaruhi sifat
atau perilaku anak-anak sehingga anak-anak berubah dan tidak seperti anak-anak di tahun 70-an. Jadi, paradigma itu sebagai suatu referensi atau pandangan yang menjadi konsep, di mana arti dari paradigma itu sendiri adalah konstelasi teori, pertanyaan, pendekatan, serta prosedur yang dipergunakan oleh suatu tema pemikiran. Konstelasi itu dikembangkan untuk memahami sejarah dan keadaan sosial agar memberikan kerangka konsepsi dalam memberi makna realitas sosial. Karena paradigma itu sendiri adalah pijakan atau realitas sosial, artinya paradigma akan membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara melihat sesuatu, apa yang dianggap masalah, serta apa metode pemecahannya. Paradigma akan menentukan apa yang akan dipilih dan apa yang akan ditelaah. Yang berikut yaitu elemen paradigma. Ada 4 elemen paradigma. Yang pertama yaitu ontologi, yang artinya asumsi tentang realitas. Yang kedua yaitu epistemologi, artinya asumsi tentang hubungan antara peneliti dan yang diteliti. Yang ketiga yaitu metodologi, artinya asumsi tentang bagaimana peneliti memperoleh pengetahuan. Yang keempat yaitu aksiologi atau manfaat pengetahuan. Yang berikut kita akan masuk di materi struktur fungsional. Struktur fungsional adalah sebuah jenis struktur organisasi yang umum digunakan perusahaan dengan mengelompokkan karyawan berdasarkan keahliannya. Ada beberapa karakteristik perspektif struktur fungsional. Yang pertama yaitu menekankan pada keteraturan atau order. Yang kedua, mengabaikan konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang seluruh bagiannya saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan. Yang keempat yaitu fungsionalitas antar bagian. Yang kelima, masyarakat terintegrasi atas dasar sepakat anggota-anggotanya akan nilai kemasyarakatan tertentu. Yang keenam yaitu general agreements atau daya yang mampu mengatasi perbedaan dan kepentingan di antara para anggota masyarakat. Yang ketujuh, konflik ada tetapi mekanisme atau pandangan yang menggambarkan interaksi antar beberapa bagian yang ada dalam satu sistem tertentu akan mengontrol konflik tersebut. Yang berikut adalah konsensus. Kemampuan sistem sosial untuk saling mengait adalah konsensus. Kesepakatan bersama antara bagian yang ada dalam keseluruhan masyarakat biasa disebut konsensus, komitmen, adaptasi, dan integrasi. Yang berikut yaitu asumsi struktur fungsional. Yang pertama yaitu masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh yang saling berinteraksi. Yang kedua, hubungan bisa searah dan timbal balik. Yang ketiga, sistem sosial bersifat dinamis. Yang keempat, integrasi sempurna tidak pernah ada, sehingga ada ketegangan namun itu terlembagakan. Yang kelima, perubahan yang bertahap. Yang keenam, menghasilkan penyesuaian. Yang pertama yaitu penyesuaian eksternal dan yang kedua yaitu penyesuaian inovasi. Yang ketujuh yaitu integrasi oleh nilai yang sama. Materi yang berikut yaitu tentang teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme ini dicetuskan oleh Talcott Parsons. Secara garis besar, teori fungsionalisme ini mengemukakan tentang yang pertama yaitu individu berada dalam sistem sosial yang dimana di dalamnya terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, ada dua mekanisme pelembagaan terhadap individu. Yang pertama mekanisme sosialisasi dan yang kedua yaitu mekanisme kontrol. Mekanisme sosialisasi contohnya yaitu seperti seluruh pola budaya, seperti nilai kepercayaan, simbol ditanamkan pada sistem personal. Yang kedua yaitu mekanisme kontrol, contohnya seperti pelembagaan, sanksi, dan aktivitas ritual. Yang berikut yaitu masyarakat dalam model integrasi Durkheim. Secara garis besar, masyarakat dalam model integrasi Durkheim yang pertama yaitu basisnya yaitu division of labor atau adanya pembagian kerja. Yang kedua, masyarakat haruslah dipandang sebagai suatu kesatuan atau entiti. Yang ketiga, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, integrasi ini untuk memenuhi kebutuhan sistem. Yang kelima, jika tidak terpenuhi akan muncul patologis. Materi yang berikutnya yaitu tentang teori positivisme.
Teori positivisme ini dikemukakan oleh Auguste Comte. Auguste Comte menyatakan bahwa positivisme merupakan sebuah sikap ilmiah yang menolak spekulasi-spekulasi a priori dan berusaha membangun dirinya pada data pengalaman. Untuk itu, filsafat menurut mazhab ini adalah suatu sistem filsafat yang mengakui hanya fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang dapat diobservasi. Comte berusaha mengembangkan fisika sosial yang akan melahirkan hukum sosial dan reorganisasi sosial sesuai dengan sistem nilai Comte. Setelah mengetahui tujuan utama ilmu sosiologi secara umum, Auguste Comte mengajukan beberapa asumsi sebagai berikut. Yang pertama, alam semesta diatur oleh hukum-hukum alam yang tak terlihat atau invisible natural, sejalan dengan teori evolusi dan perkembangan alam pikiran atau nilai-nilai sosial yang dominan. Yang kedua yaitu proses evolusi berlangsung dalam 3 tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positivistik. Yang ketiga, seluruh ilmu pengetahuan sebagai ilmu sosial dan dalam pengertian yang luas. Yang keempat, sistem sosial yang terbagi atas 2 bagian, yaitu statika sosial yang menyangkut sifat-sifat manusia, masyarakat, dan hukum-hukum keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan dinamika sosial atau hukum-hukum perubahan sosial. Pokok ajaran Comte yang terkenal adalah tanggapannya tentang perkembangan pengetahuan manusia, baik personal maupun kolektif, serta umat manusia secara keseluruhan, meliputi 3 zaman. Bagi Comte, hukum perkembangan 3 zaman ini merupakan hukum yang tetap. Ketiga zaman ini masing-masing adalah zaman teologis, zaman metafisis, dan positivitas. Yang pertama, pada zaman teologis, manusia percaya di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gejala-gejala gerak tersebut. Kuasa-kuasa ini dianggap sebagai makhluk yang memiliki kuasa dan kehendak seperti manusia. Tetapi orang bahkan percaya mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insani yang biasa. Zaman teologi itu sendiri dapat dibagi lagi atas 3 periode. Pertama, pada taraf paling primitif, benda-benda sendiri dianggap berjiwa. Kedua, manusia percaya pada dewa-dewa yang masing-masing menguasai suatu lapangan tertentu. Dan yang ketiga, taraf yang lebih tinggi lagi, manusia memandang hanya ada satu Allah sebagai penguasa segala sesuatu. Yang kedua yaitu dalam zaman metafisis, kuasa-kuasa adikodrati diganti dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip abstrak seperti misalnya kodrat dan penyebab. Metafisika dijunjung tinggi pada masa ini. Yang ketiga, akhirnya dalam zaman positif, sudah tidak ada lagi diusahakan untuk mencari penyebab-penyebab yang terdapat di belakang fakta-fakta. Dalam zaman tertinggi ini, manusia membatasi pada fakta-fakta yang disajikan kepadanya. Atas dasar observasi dan dengan rahasianya, ia mencoba menetapkan relasi-relasi persamaan atau urutan yang terdapat di antara fakta-fakta. Baru dalam zaman terakhir ini dihasilkan ilmu pengetahuan dalam arti sebenarnya. Yang berikut Comte dan the Course of Positive Philosophy. Latar belakang terbentuknya positif filosofi adalah berawal dari kolaborasi Comte dengan Saint-Simon. Saint-Simon lah yang pertama menggunakan istilah pengetahuan positif untuk menunjukkan pada studi tentang umat manusia dan masyarakat berdasarkan pengamatan empiris, serta melahirkan ide tentang pergerakan masyarakat dari landasan religius menuju positivistik. Yang berikut yaitu filsafat positivisme Comte. Bagi Comte, penting untuk menciptakan sains positif, seperti halnya ilmu pengetahuan lain. Pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan empirik yang akan digunakan untuk menghasilkan dan menguji hukum-hukum abstrak mengenai organisasi manusia. Ilmu pengetahuan ini oleh Comte disebut sebagai fisikal sosial, yaitu tentang bagaimana menemukan hukum organisasi manusia dan digunakan untuk mengarahkan tata kerja masyarakat. Pakar ilmu sosial harus memandu jalannya dan arah dari organisasi manusia. Ada 3 tahap perubahan masyarakat.
Yang pertama, teologi supranatural. Yang kedua, metafisis abstraksi atau kekuatan tinggi kehendak bersama. Yang ketiga, positif ilmiah atau empiris atau observasi atau diuji. Materi yang berikutnya yaitu tentang materialisme historis dan negara kelas yang dikemukakan oleh Marx. Materialisme historis adalah pandangan yang berusaha menemukan sebab tertinggi serta kekuatan penggerak dari semua kejadian sejarah yang penting dalam cara produksi, pembagian masyarakat, pembentukan kelas, dan perjuangan masing-masing kelas. Fenomena sejarah pada zaman ini ditentukan oleh faktor ekonomi, sedangkan kebudayaan, politik, dan bahkan agama di zaman ini dibentuk oleh metode produksinya. Ketika struktur ekonomi masyarakat berubah, maka berubah pula watak sosial dan politiknya. Bagi Marx, cara manusia memenuhi kebutuhannya menjadi fondasi masyarakat, sedangkan sistem sosial dan politik merupakan superstruktur atau bangunan atas yang mereka bangun di atas fondasi tersebut. Pada setiap tahapan sejarah, kelas yang menguasai cara-cara produksi akan menguasai masyarakat. Ciri yang paling menentukan bagi semua bentuk ekonomi adalah pemisahan antara para pemilik dan pekerja, yang ditentukan oleh kedudukan dan fungsinya masing-masing dalam proses produksi. Kelas pemilik memiliki sarana produksi, sedangkan pekerja memiliki tenaga. Oleh karena itu, kelas pekerja tergantung pada sarana-sarana produksi untuk tetap hidup. Kelas pemilik kemudian dapat mengontrol kelas pekerja. Dan bagi Marx, ini struktur masyarakat di mana kelas yang satu akan hidup dari menghisap kelas yang lain atau pekerja. Kemudian, ada revolusi yang mengakhiri masyarakat kapitalis melalui revolusi sosialis, yaitu munculnya diktator proletariat, yang kemudian menghasilkan masyarakat tanpa kelas. Akibatnya, negara akan hilang atau mati dengan sendirinya, atau bukan dihapus, karena tidak ada lagi yang dapat ditindas. Kemudian, proses produksi dipimpin oleh persekutuan bebas semua individu. Ada 3 pembagian masyarakat menurut Marx. Yang pertama, masyarakat feodal, yang kedua, masyarakat kapitalisme, dan yang ketiga adalah masyarakat sosialis. Masyarakat feodal dikuasai oleh kaum berjuis atau tuan tanah. Masyarakat kapitalisme dikuasai oleh pemilik modal, dan masyarakat sosialis dikuasai oleh masyarakat tanpa kelas atau masyarakat yang menguasai faktor produksi secara setara. Yang berikutnya yaitu masyarakat tanpa kelas. Munculnya masyarakat tanpa kelas membawa sesuatu yang baru dalam perkembangannya. Namun masyarakat tanpa kelas ini bersifat tidak statis. Munculnya kelas sosial yang berbeda yang di dalamnya memuat unsur yang kontradiktif. Ada yang mempertahankan perubahan dan menginginkan perubahan. Akhirnya terjadi kontradiksi internal dalam ekonomi kapitalisme. Seperti contohnya, kelas pemilik berkepentingan untuk terus-menerus meningkatkan produksi mereka, seperti teknik dikembangkan, keterampilan buruh ditingkatkan, dan lain-lain. Akibatnya, muncullah ketegangan antara kedua kelas ini. Kekuatan ekonomi kelas atas dipatahkan, dan lahirlah struktur kekuasaan ekonomi baru diikuti dengan struktur politik dan dalam jangka panjang perubahan pola pikir masyarakat. Materi yang berikutnya yaitu teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Posisi pemikiran Weber mengenai teori tindakan sosial adalah: yang pertama, fokus pada individu, bukan pada masyarakat. Yang kedua, fokus kajian ilmu sosial adalah tindakan individu yang penuh arti dan makna terhadap individu lain. Yang ketiga, individu memiliki pola pikir sendiri yang berbeda-beda. Dengan demikian, yang ada adalah individu dengan kepentingannya masing-masing, atau bukan masyarakat. Yang keempat, nominalisme sosial, atau memisahkan individu dari masyarakat dan sebagai kategori yang terpisah dari masyarakat. Yang berikut, tindakan sosial artinya adalah tindakan individu yang selalu didasarkan oleh motif atau rasionalitas tertentu yang tertuju pada individu lain yang bermakna berdampak pada individu lain. Maksudnya, tindakan sosial memiliki implikasi terhadap individu yang lain, memiliki makna atau meaning, dan bersifat fenomena. Ada 5 tipe tindakan rasional Max Weber, yaitu yang pertama rasionalitas formal, yang kedua rasionalitas instrumental, yang ketiga rasionalitas nilai, yang keempat
rasionalitas tradisional, dan yang kelima rasionalitas afektif. Sekian video dari saya, atas kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.